semua bisa buka juga ya. Al-Baqarah ayat 240 itu artinya aja tadi karena Arabnya sudah saya bacakan. Artinya, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya. Yaitu, apa itu wasiatnya? Nafkah sampai 1 tahun lamanya. Gitu ya, tanpa mengeluarkannya dari rumah. Ilahil ayat. Artinya Masya Allah, bagaimana agama kita ini ya, Al-Quran, Sunnah itu benar-benar menjaga hak-hak perempuan ya, ummahat ya. Ketika pun nanti sang suaminya meninggal, itu kan kepastian hidup ya, setiap orang pasti menghadapi itu. Ketika misalnya Allah perkenankan sang suami duluan gitu ya, maka sang suami ini karena sudah melakukan misakon golizo ya, perjanjian yang kuat, maka perjanjian itu dilaksanakan sampai sebelum akhirnya meninggal. Jadi ayat tadi menunjukkan orang-orang yang akan mati. Jadi sebelum meninggal ya, sebelum meninggal itu para suami harus bisa mempersiapkan nafkah 1 tahun lamanya. Jadi kalau misalnya ibu ummahat filah bulanannya 10 juta, nah suami itu nggak boleh meninggal dulu ya ibu-ibu ummahat sebelum kita mempersiapkan 10 kali 12 gitu, atau minimal 120 juta. Nah, apakah itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat gitu ya? Maka persiapannya sampai seperti itu juga. Ya, saya juga mencari dan saya baca buku Ashabur Rasul. Ashabur Rasul ini saya bawa bukunya ya, mungkin bisa dibaca. Ini Syekh Mahmud Al-Misri, bukunya Syekh Mahmud Al-Misri. Ini beliau mengutip kisah, itu banyak seluruh sahabat ya, ada berapa jilid. Saya ambil yang paling fenomenal deh, Abdurrahman bin Auf gitu ya. Abdurrahman bin Auf ini Masya Allah, beliau di usia pensiunnya itu berwasiat 50.000 dinar untuk dibelanjakan di jalan Allah. 50.000 dinar itu berapa ya? Mungkin Bu Nur bisa hitung nih. Pokoknya banyak. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluargaku sepeninggalku. Gitu ya. Kemudian mendengar hal itu, lalu Abdurrahman bin Auf menjual kebunnya dengan harga 400.000 dinar. 400.000 dinar itu lalu dibagikan kepada istri-istri Nabi. Jadi Nabi memang, Masya Allah kita tahu ya, bagaimana seluruh harta jiwanya itu diserahkan di jalan Allah, tidak ada yang tersisa. Tapi Masya Allah para sahabat berbondong-bondong gitu ya, untuk menjadi orang yang terbaik dengan cara menjaga keluarga Nabi. Ya, jadi dijual kebun yang paling baik, kemudian seluruh hasil jual kebun itu diberikan kepada istri-istri Nabi. Nah, istrinya Abdurrahman bin Auf sendiri bagaimana? Nah, di situ di buku itu juga dijelaskan bahwa Anas radhiyallahu an, ia berkata, aku melihat setiap istri Abdurrahman itu mendapatkan warisannya 100.000 dinar.